pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Mitra Tarigan dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu saya pada hari ini adalah pejabat Bupati Tulang Bawang Provinsi Lampung, Bapak Kodratul Ikhwan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi datang wabarakatuh. Bapak di Tempo Bapak. Ya, terima kasih Mbak Mita. Bapak izin saya kenalkan Bapak dulu kepada teman-teman kita semua ya Pak. Iya, siap. Baik, Bapak Kodratul lahir di Krui pada 7 Januari 1965. Beliau sudah 2 periode menjabat sebagai pejabat Bupati Tulang Bawang, tepatnya sejak 18 Desember 2022. Benar ya Pak? Benar-benar. Baik, sebelum menjadi pejabat Bupati Tulang Bawang, Bapak Kodrat adalah pejabat Provinsi Lampung. Beliau pernah menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung. Terdapat berbagai prestasi yang sudah ditorehkan selama 2 periode kepemimpinan beliau di Kabupaten Tulang Bawang. Apa saja nih keberhasilan yang telah dicapai? Langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Kodratul Ikhwan, pejabat Bupati Tulang Bawang. Jadi banyak banget ya Pak prestasinya ya Pak? Ya, terima kasih atas penghargaan. Keren sekali Pak. Tapi nih Pak, kalau boleh tahu nih Pak, ini sudah memasuki periode kedua ya Pak Ya, ya? periode kedua. Ini boleh tahu nggak sih Pak, bagaimana nih gambaran utuh yang kedepannya untuk Provinsi Tulang Bawang kalau menurut pandangan Bapak? Ya, Tulang Bawang ini kalau kita gambarkan, Pak Mitra, adalah sebuah kabupaten yang cukup luas. Dalam artian kita memiliki banyak potensi, tapi dominan di bidang pertanian dan perkebunan. Khususnya di perkebunan tebu, perkebunan sawit, karet, dan yang tidak kalah penting adalah sawah padi. Luasan sawah kita itu hampir 50.000 hektar, tepatnya 48.000 hektar lebih. Di sisi lain, kebutuhan untuk konsumsi masyarakat kita cukup sekitar 12 atau 15.000 hektar cukup. Jadi sebagian besar memang harus untuk dikonsumsi masyarakat kita di luar, termasuk Jakarta. Termasuk Jakarta. Iya, iya. Yang paling banyak tuh mungkin dari Tulang Bawang nih apakah padinya atau apanya dari segi perkebunan nih Pak? Kalau dari sisi perkebun yang dominan perkebunan dan itu tadi yang saya katakan padi. Tapi ada satu potensi yang dulu sangat mengangkat daerah Tulang Bawang, yaitu tambak udang. Tambak udang kita di Pasena dan Bratasena itu lebih dari 16.000 hektar. Terluas di Asia Tenggara. Tapi beberapa belas tahun terakhir ini akibat semangat reformasi yang beralih menjadi repot nasi, kan itu sekarang sangat menyulitkan. Bahkan produksinya sekarang tinggal 30 sampai 40% dari kapasitas yang semestinya. Macam-macam persoalan. Mulai dari kanal terjadi sedimentasi juga sudah mulai ditinggal. Sayang sekali. Tambak udang ini apa ya? Aset yang begitu besar dan luas dan sudah terkenal di mancanegara, tapi sekarang ini jadi boleh dibilang terbengkalai. Ini menjadi PR semua pihak, bukan hanya PR pemerintah kabupaten. Dan ini yang perlu menjadi ekstra perhatian pemimpin Kabupaten Tulang Bawang maupun gubernur ke depan. Termasuk pemerintah pusat juga, karena itu masuk RPJMN kita juga. Oke. Tapi dari segi tantangan, cuaca juga termasuk tantangan kah atau kayak gimana tuh Pak? Kalau cuaca saya pikir relatif lah. Di semua daerah menghadapi cuaca ekstrim yang kadang-kadang tidak bersahabat. Tapi itu tidak menjadi hambatan utama kalau menurut saya. Artinya bisa disesuaikan lah kalau iklim itu. Tadi Bapak sempat mengatakan bahwa pemerintah pusat tentu saja juga memiliki program-program nasional yang diharapkan bisa diimplementasikan di daerah ya Pak ya. Salah satu yang mungkin menjadi fokus pemerintah pusat adalah dari segi pengendalian inflasi, penanggulangan stunting, menekan kemiskinan ekstrim, juga menangani pengangguran dan sebagainya. Ini kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana nih Bapak memimpin seluruh ASN di kawasan Tulang Bawang ini
bersama-sama menghadapi isu ini dan menggerakkan, mengimplementasikan program-program nasional ini, Pak? Ya, sekarang memang pemerintah fokus pada 3 hal pokok sebetulnya. Stunting, Mhm, mengatasi pengangguran dan mhm, kemiskinan, di samping pengendalian inflasi. Inflasi alhamdulillah kita sampai sekarang masih terjaga dan di bawah rata-rata nasional maupun provinsi. Nah, sementara kalau stunting, alhamdulillah 1,5 tahun kita bisa menurunkan angka lebih dari 6%. Dari 10, lebih kita mencapai 4%. Begitu juga pengangguran dari tahun kemarin kita turunkan, juga sekarang sudah 3,85%. Jadi terus menurun kita. Termasuk juga kemiskinan ekstrim. Nah, bagaimana cara menggerakkan? mhm, Tidak ada lain kecuali kita harus bersama-sama. mhm, Kenapa? Karena masalah ini, masalah stunting, masalah itu dimulai dari rumah tangga sampai mhm, menjadi yang lebih besar. Kalau sudah banyak baru menjadi masalah besar kan. mhm. Tapi bagaimana kita mengantisipasi ini? Kita punya namanya ada program gerbek stunting. Jadi di Mmm, kampung-kampung itu di daerah-daerah di kecamatan kita bentuk tim mhm, yang selalu memonitor ketika ibu itu hamil mhm, harus kita ajak, harus kita minta untuk selalu harus rajin memeriksakan kandungannya mhm. sehingga kita cegah dari Masa ibunya, kandungan heeh, dari masa masa dari dalam kandungannya, kandungan. Nah, maka ketika dia mudah yang tadinya potensi stunting bisa kita antisipasi kan mhm, dengan mhm, cepat. mhm, Nah, terhadap yang sudah lahir mhm, berbeda lagi penanganannya. mmm, Kita lakukan nih. Saya katakan dengan teman-teman kalau tidak mampu kawan-kawan di tingkat kampung tidak bisa mengatasi stunting, naikkan ke tingkat kecamatan. Nggak mampu mmm, naik tingkat kabupaten. Nggak masuk, kita masuk ke provinsi dan bahkan nasional kalau kita memang tidak mampu. Tapi alhamdulillah di tingkat kecamatan sudah bisa diatasi, ya kan? Karena saya ancam. Kalau memang kita nggak bisa memberikan bantuan susu, tukin kita korbankan. Kalau mhm, hari ini tukin si A, besok tukin si B. Besok kan seberapa sih? Ya kalau mhm. kalau udah banyak banget ya agak repot. Tapi alhamdulillah dengan semangat kebersamaan, apalagi bidang kesehatan kita cukup greget, ya alhamdulillah bisa kita tekan terus Mhm, ininya. mhm. Ya, beberapa kampung itu sudah mencapai nol. Yang Oh, tadinya ada kita nolkan. Yang sedikit mhm, ya mhm, mhm, kita mhm. atensi khusus sehingga jadi 0% gitu. Sedikit merinci berarti apa tadi grebek apa tadi, Pak? Gerbek stunting. Grebek stunting. Ini grebek grebek tuh kayak agak serem Iya, sebenarnya, ya. Pak. Tapi grebek stunting ini. Jadi teman-teman AS ini lebih mengedukasi atau memberikan suplai makanan tambahan atau seperti apa tuh kalau boleh tahu? Semuanya. Oh, oke. Antisipasi ketika dia masih hamil, Heeh. artinya diberikan edukasi, diajak untuk rutin Mhm, memeriksakan mhm, mhm, mhm. kandungan, Mhm. ya kan? Kalau kira-kira kurang gizi, keluarkan tukinmu, Oke. ya kan? Ya kan ada honor-honor Iya, yang enggak iya, ini kan? iya, Ya iya, kita iya. artinya kita kalau memang tidak ada anggaran, kita gotong bersama, jadi Iya, iya, ringan. iya, Kalau iya. digotong sendiri sama Mbak Mitra, itu berat. Berat, Pak. Itu Berat ya, kira-kira ya. gotong royongnya itu Iya. ya, Pak, ya. Wah, Mm-mm. keren. Harus kita gotong royong. Tadi Bapak juga sempat menyebutkan soal, pekerjaan ya, Pak, ya, menekan angka, pengangguran tentu Iya. saja ya, Pak, ya. Boleh Pak mungkin sedikit diceritakan apa yang telah dilakukan di Kabupaten Tulungagung, Pak? Untuk menekan angka pengangguran ini kita lakukan juga dengan berbagai macam kegiatan, Mbak. Contoh kita lakukan kemitraan. Mmm, Kita buka juga ada namanya kita itu selama ini tidur. Ada kita punya lahan, mhm, mhm. padahal itu merupakan bisa kita kemas menjadi Aset ya sebenarnya ya? aset untuk menjadi objek wisata. Mmm, Nah, itu kan kita ini kita lakukan renovasi dikit-dikit mmm, sehingga di situ akan menciptakan lapangan lapangan kerja. kerja. Dan itu berhasil ya, Pak, ya? Alhamdulillah berhasil. Yang tadinya 0 orang sekarang sudah ratusan orang Oke. yang melakukan aktivitas ekonomi di situ. Maka saya minta tolong kemarin dengan kawan di sini, Mhm. cobalah bantu kita untuk menyelenggarakan festival budaya, saya bilang Ah, di situ kan sehingga nanti akan muncul. Dan ini juga, Mbak, mhm, di setiap kecamatan saya mhm. minta kepada teman-teman camat untuk melakukan aktivitas yang berpotensi untuk menggerakkan roda ekonomi. Mmm, Sederhana, seperti tapi apa tuh, Pak? contoh senam aja setiap Jumat. Oke.
Ya kan? Benar, benar, benar. Apakah senam atau jalan sehat. Nah, dengan berkumpulnya orang, paling tidak ada satu dua orang yang jual pecel, jual aqua, jual Benar. lain-lain. Dan kawan-kawan yang habis senam tadi membeli kan. Iya, iya, Nah, iya, iya. itu akan dengan adanya aktivitas olahraga, muncul aktivitas ekonomi dan Iya, akan berdampak pada ini pendapatan warga iya, kita. iya, iya. Ekonomi Kecil-kecil aja, nggak berputar. usah terlalu tinggi-tinggi kan. Selain sehat, ekonomi terus Iya, berputar juga ekonomi berarti ya, Pak tumbuh. ya? Oke, Iya. tumbuh juga. Kita Wah. kemarin ada ngadakan senam di Kecamatan Gedong Meneng, Aha, di aha, Kecamatan Dente Telaga. Itu aha. ratusan masyarakat dan Wow. muncul tumbuh warung-warung di situ. Yang Oh, tadinya kalau sehari-hari nggak ada. Nah, kalau ini kita lakukan setiap rutin ya. setiap Jumat atau Aha, setiap Minggu, aha. nah itu kan ini Berkembang ya berkembang ada ini. pastinya. Sehingga yang tadinya nganggur, udahlah saya jual pecel aja lah Iya, katanya. benar, benar, Nah, benar, sehingga bisa benar. kita tekan. Wah, ini menarik banget tuh, Pak. Itu harusnya bisa dicontoh di semua daerah Ya, untuk menekan urusan pengangguran ini, Pak. Waduh, menarik. Pak, tadi saya sempat mention urusan prestasi nih, Pak. Dari data yang kami peroleh ini, sudah ada banyak sekali prestasi, 3 di antaranya, Pak. Nih, penghargaan internasional bahkan. ya. Penghargaan di antaranya adalah Parahita Eka Praya tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Best Leader Public Services, penghargaan Indonesia Global Awards 2024. Wah, ini selamat tuh, Pak. Ya, Untuk ya, Bapak dan juga makasih. teman-teman semua. Heeh. Ini apa nih, Pak, rahasianya berhasil mencapai berbagai pencapaian itu, Pak? Sebetulnya Mbak Mitra kita juga nggak ada orientasi ke sana ya. Cuma kita melakukan hal-hal kecil, hal-hal yang tapi kadang-kadang mendasar ya kan. Nah, itu ternyata ada pihak lain yang mempotret untuk memberikan penghargaan ya. Ya kita sangat bersyukur dan berterima kasih dan sekaligus ini menjadi cambuk bagi kita untuk lebih meningkatkan lagi kinerja kita. Ya kan? Cambuk juga berarti Ya ya, Pak cambuk ya? juga kan. Ya masa ya sudah dikasih penghargaan Nggak kok ada. masih lemas gitu. Benar-benar. Tapi dari semua penghargaan ini apa nih, Pak? Yang penghargaan yang menurut Bapak, wow, ini keren juga ya gitu. Paling berkesan nih yang mana nih, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Yang apa itu? Yang kita harus nerimanya di Singapura itu. Ya, Parahita ini? ya bukan Global Award Oh, itu. Global Ya, Services itu, Pak. ya. Kenapa tuh kalau boleh tahu tuh, Pak? Berkesannya tuh Ya kenapa? kenapa? Karena kok apa namanya? Sebuah perkumpulan yang sifatnya skala internasional kok sempat-sempatnya ngelirik tulang bawang gitu kan. Ya kan? Waduh, Ya. itu menarik banget sih, Dan Pak. memang mereka Heeh, juga ketika saya tanya ada juga yang menarik mereka. heeh. Saya kalau ke kecamatan tuh kadang-kadang Mhm, saya mhm. ikuti dengan menyempatkan diri bertegur sapa dengan murid-murid, ya Oh, kan. oke. Ya kan, mereka ya kadang di banner itu sih apa namanya itu Bupati mengajar, Heeh, tapi heeh. pada dasarnya itu lebih pada komunikasi dengan anak-anak kita gitu. Hmm. Anak SMP, SMA memberikan ya diskusi kecil-kecilan lah, tapi paling tidak ada sesuatu yang bisa mereka dapatkan dari seorang kepala daerah gitu. Itu juga, Pak, sebenarnya yang ingin saya tanyakan soal Bupati mengajar. Oh ya, Jadi sebenarnya itu Bapak itu, emang terjadwal untuk misalnya ke apa nih, SMP atau SMA atau apa? dua-duanya, tapi kebanyakan SMA. Oh, Heeh. SMA. Nah, itu gimana diskusi maksudnya sudah terjadwal gitu, "Oke, saya akan ke SMA A," gitu, atau kayak gimana tuh, Pak, kalau boleh tahu, Ya, Pak? jadi ketika saya ke kecamatan, Mhm. saya ambil waktu khusus sekitar 1 sampai 2 jam ke sekolahan. Mmm. Sekolahan dulu. Mhm, Kenapa? Karena dalam bayangan saya, Mbak, saya mhm, kan dari kecil juga. mhm, Kan nggak tiba-tiba langsung jadi gede begini kan mhm, jadi orang mhm, dewasa. Nah, ketika kecil dulu saya terbayang ketika saya ketemu lurah aja itu susah. Salam dengan camat itu luar biasa. Dengan mmm. bupati nggak ada sejarahnya. Nggak punya sejarah, apalagi Setuju, dengan bupati. Jadi ketika kita ketemu, anak-anak mhm, itu ketemu mhm, kita, mungkin apa yang saya sampaikan itu di kelas itu sama dengan yang disampaikan, bahkan lebih bagus yang disampaikan oleh para guru. gurunya. Tapi ada dalam sebuah ujar-ujar Arab kuno ya, Mhm, unzur ma'kola wala tanzur man kola. Semestinya itu yang kita lakukan. Tapi masyarakat kita enggak. mhm, Lihatlah apa yang dia bicarakan dan jangan lihat orangnya. mmm.
kebanyakan anak-anak kita, warga kita, termasuk kita berdua, Mbak Mitra, mungkin itu akan melihat siapa yang berbicara. Kalau Pak Presiden yang berbicara, Akan padahal sama didengarkan. aja apa yang dibicarakan oleh, maaf ngomong mungkin Pak Lurah, sama. Tapi berbeda, oh ini Presiden yang ngomong. Sama dengan itu tadi, apa yang disampaikan, yang saya sampaikan kepada anak-anak kita, oh itu disampaikan Bupati, katanya. Oh ini lain katanya. Padahal yang saya sampaikan juga sering dilakukan oleh guru-gurunya gitu. Pastinya, Ah, pastinya. jadi apa? Dan kita melihat bahwa kita sudah sepakat ini. Kita akan menuju Indonesia Emas tahun 2025. Dan kita dihadapkan pada 2045 ya Pak ya? iya, 2045. Sekarang kita dihadapkan pada sebuah era bonus demografi. Benar. Kalau tidak bisa kita manage dan kita isi dengan bonus ini tadi dengan kompetensi anak-anak kita yang mumpuni, ini bukan bonus, bencana demografi. Ini, maka saya ingin memberikan pemahaman kepada anak-anak yang ada di wilayah kami itu bahwa tantangan kalian itu sangat berat. Maka tidak ada opsi lain kecuali belajar yang baik. Isi dengan keterampilan, kemampuan. Nah, karena seorang bupati yang ngomong, mereka akan serius. Setuju. Ya, Setuju mudah-mudahan banget, gitu. Pak. Itu aja targetnya, Pak. Artinya mereka lebih semangat ya Iya, lebih semangat. mendengarkan gitu ya Iya. Pak ya pastinya. Alhamdulillah mereka semangat. Oh, bupati mau datang. Sama ketika kita anak-anak dulu kan. Iya, 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 Itu. pastinya. Pasti mereka juga udah berdandan rapi. Tapi kalau boleh tuh Pak, udah berapa tuh Pak sekolah yang didatangi? Di setiap kecamatan ada yang minimal sudah ada satu, ada yang sudah dua. Ada yang SMP, ada juga yang swastanya. Tergantung yang kita temui waktu itu, gitu, yang memungkinkan kita ganggu. Mungkin kan diganggu. Mereka pasti senang Pak didatangi Iya. Bapak. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, dari sekian banyak pengalaman Bapak mengunjungi adik-adik kita ini Pak, anak-anak bahkan anak-anak kita ini Pak, ada nggak pengalaman yang paling berkesan? Mungkin ada pertanyaan yang, wih, anak ini pertanyaannya bagus atau apa nih pengalaman Bapak? Mungkin salah satu Pak. Ya sebetulnya kalau itu sih rata-rata lah Mbak ya, anak-anak kita. Tapi ada juga yang ketika saya berikan motivasi ke mereka. Kalau kalian nanti, ini anak kelas 3, saya bilang, bisa diterima di sebuah perguruan tinggi negeri, saya produk lama, saya bilang. Jadi standar saya yang hebat-hebat zaman dulu itu UGM, UI, Unpad, ITB, Undip, saya bilang UNER. Nah, kalau Anda terima nanti, saya bilang, saya akan berikan ongkos naik pesawat gratis sampai tujuan. Walaupun saya sudah pensiun, saya akan siapkan. Jadi jangan khawatir ini. Periode ini. Nah, ini belum ada yang datang. Oke. Belum ada yang Mengundang datang. berarti Belum ya ada yang adik-adik datang. kita ya. Saya siap, saya bilang kenapa? Karena itu untuk memotivasi mereka. Ada juga sih pertanyaan-pertanyaan yang lucu-lucu kan. Kok Bapak apa enaknya jadi bupati Pak? Bukan enak, saya bilang innalillah. Masalah yang kita hadapi gitu. Oh, banyak ya pasti ya Pak Banyak, ya, banyak, pastinya. Tapi umumnya anak-anak kita kreatif-kreatif dan partisipasi kelasnya tinggi. Pastinya Pak, pastinya. Pak, tadi Bapak sudah sempat ngomong soal tadi budidaya udang ya Pak ya. Pak, boleh nggak mungkin sedikit dijelaskan kembali atau mungkin ada potensi-potensi lain dari tulang bawang selain dari potensi budidaya udang, juga pariwisata Pak. Mohon Pak dijelaskan lebih lanjut lagi. Pariwisata di Tulang Bawang kalau destinasi yang sifatnya alam itu paling alam-alam perkebunan dan sepanjang Way Tulang Bawang itu ada juga bagian pantai tapi itu agak jauh dari jangkauannya karena itu butuh waktu itu dan jalan infrastrukturnya belum bagus. Wisata kita ada yang kita coba kemas itu sekarang wisata buatan. Wisata buatan. Jadi kita memiliki lahan, ya namanya di Cakat Nyenyek atau Cakat Raya, itu ada yang peninggalan kuno, candi kuno ya, mungkin satu-satunya di Lampung itu kan. Ini yang unik, kita lakukan perbaikan, rehab secukupnya. Di situ nanti akan kita bangun dalam waktu dekat, mungkin minggu depan atau
Ya paling 2 minggu lagi paling lambat akan kita resmikan ada namanya tangga langit. Tanggal langit. Tangga langit. Oke. Kenapa? Karena Aha. di situ ada juga sebetulnya kita itu kayaknya wisata budaya. Karena Tulang Bawang Hmm. ini adalah punya sejarah lama, Pak. Punya sejarah lama. Dulu lagi zaman dulu belum transportasi darat masih minim. Kita menggunakan jalur laut, jalur sungai. Jadi kapal-kapal itu ke Batavia zaman dulu kan itu melalui sungai. Dan di situ ada namanya Tanggaraja. Tanggaraja ini setiap orang Menggala yang merantau walaupun sudah tingkat cucu itu tahu ada Tanggaraja di Tulang Bawang. Nah, cuma ini yang belum kita Terekspos ya. ya belum kita bangkitkan lagi kan Hmm. sekarang kan artinya sebaik apapun sebuah destinasi harus kita kemas dengan konteks selera kekinian. Kalau ndak itu Storytellingnya nih Pak berarti ya ya Pak ya. anak-anak milenial kan lain kan ini ya. Ini. Saya setuju banget Pak. Kita memiliki apa alam yang indah banget ya Pak. Apalagi Iya. kalau misalnya ditambah cerita-cerita sejarahnya akan Iya, jauh lebih keren ya iya. Pak ya. Ya itu Dan yang harus kita lakukan gitu. Kita lengkapi dengan cerita gitu. pastinya Pak. Masih soal pariwisata Pak. Kita pastinya nih ini Pak, mohon dijelaskan nih Pak. Kita tahu bahwa pariwisata tuh bawa pulang oleh-oleh ya Pak ya. Ini gimana nih Pak? Mungkin agar teman-teman lebih tahu lagi Pak, mohon dijelaskan nih Pak. Hasil karya teman-teman kita dari Tulang Bawang Pak. Ya, sebetulnya kalau untuk hasil UMKM kita Mhm, sangat banyak, mhm, ribuan. mhm. Bahkan kita sekarang itu sudah kita berikan pelayanan izin gratis itu juga kan ini. Saya nggak sudah bisa diakui lah ini. Di sisi lain, di Tulang Bawang itu ada dua produk yang tidak ada di daerah lain. Nah, ini seperti batik yang kita lihat ini, Mbak Mitra. Mhm, Ini adalah mungkin sama dengan batik Kalongan, batik mhm, Jogja, atau mhm. batik lain-lainnya. Tapi yang buatnya itu yang beda. Umumnya kalau di daerah lain itu kan dibuat oleh seseorang ibu. Ya. Tapi kalau ini 85% tenaga kerja itu difabel. Jadi Bu Siha Ali ini dia memperkerjakan anak-anak difabel. Hmm. Yang cacat ada kaki, ada nggak bisa ngomong, Mhm. itu ininya yang mengerjakan dan hasil karyanya udah sampai mancanegara. Turki ini juga Wow. sudah beberapa kali beliau ikut pameran di tingkat internasional. Itu satu. Yang kedua itu ada namanya madu aro. Ini ya Pak ya. Kopiah ini yang kita tampilkan ini dalam bentuk kopiah, tapi yang dominan yang banyak itu dalam sulam untuk pakaian ibu-ibu. Hmm. Kain Pak. Kain, Oh kain, kain. baju segala Oh macam baju ada. juga. Nah, rajutan ini konon ya ceritanya ini sudah termasuk yang kerajinan yang unik di antara Hmm. beberapa 7 beberapa yang unik di Indonesia ini Maduaro ini salah satu yang unik. Hmm. Yang itu dari Tulang Bawang. Ini di kopiah, tapi yang dominan yang banyak itu di baju, di kain Mhm, ibu-ibu mhm. itu. Nah, wanita kan paling alergi kalau dikasih madu. Tapi kalau dikasih madu aro sangat senang deh. Kita tunggu lah. Iya, iya. Benar-benar Pak. Nah ini dengan UMKM ini salah satu faktornya. Bagaimana nih potensi Tulang Bawang untuk mendongkrak ekonomi Tulang Bawang nih Pak kalau boleh tahu Pak? Ya, kita lakukan berbagai dukungan, Pak. Fasilitasi seperti ketika pameran Hmm. kita fasilitasi, termasuk juga yang kekurangan modal, ya kan. Dan yang tidak kalah pentingnya kita uongke. Oke. Nah, karena kadang-kadang orang itu kan kalau kita uongke kan beda, Mbak. Kadang kita uongke, kita ajak, kita diskusi, kita kunjungi, kita bina. Alhamdulillah mereka semangat dan itu. Ya gitu loh. Wongke ya Pak Iya ya. di Wongke dan kita pasarkan. Jadi kita kalau ada tamu kita belilah dari ini. Pemerintah daerah beli jangan minta saya bilang. Kalau Benar kita Pak. minta bangkrut dia lama-lama kan. Kita beli kita untuk souvenir untuk Ya itu ya dengan itu kita dan kita juga bicarakan termasuk forum seperti ini. ya ya Forum ya. tepat-tepat yang kita sampaikan bahwa eh, masyarakat Lampung nggak usah jauh-jauh deh kalau mau pesen batik. Iya iya. Hitung-hitung membantu anak-anak yang cacat, anak-anak Difabel. difabel, sekaligus ini. Kalau harga sangat bersaing kok. Mhm.
Ketimbang ongkos jauh banyak, Iya. nah ini juga ini. Dan rata-rata, cuma ini masih batik tulis semua. Oh, Batik tulis, wow. iya, batik tulis yang printing itu mesinnya Belum belum ya. ini, belum Heeh. ada. Tapi justru batik tulis tuh khas banget sih, Pak. Iya, Maksudnya ya bener-bener handcrafted mm-mm, kalau mm. bahasa sekarang tuh Pak Iya. namanya ya, Pak ya. Dan kadang-kadang bahan bakunya dia ngambil-ngambil dari daun-daun sekitar itu ya. Oh. Ada daun jambu, gitu ya. Saya ngelihat prosesnya ya, Heeh, heeh. prosesnya. Dan jadinya sangat bagus, sangat alami, sangat ini. Berarti apa faktor sustainable-nya juga di highlight ya Pak ya dalam kreasi kita ya Pak ya. Iya, ya, Oke, kita wow. jaga itu. Masih dalam soal UMKM dan peningkatan potensi ekonomi Pak. Masih ada tantangan nggak sih Pak sebenarnya Pak? Kalau tantangan banyak, Mbak. Apa tuh Pak salah satunya tuh Pak? Kalau dalam hal UMKM ini tentu kita tantangan yang terbesar itu adalah pemasaran. Hmm. Pemasaran artinya produksi ini kadang-kadang macet, nggak ini lancar. Hmm. Ini maka maka kita saya himbau ke Indomaret kan, saya mintain kepedulian mereka untuk menampung hasil UMKM itu. Alhamdulillah satu dua Indomaret sudah ngapain beli jauh-jauh keripik dari jauh kalau kita ada di sini, saya bilang kan. Ya artinya yang ada produk-produk lokal ini diisilah dengan produk lokal. Yang kedua, pada tingkat tertentu permodalan. Walaupun Oh demikian, ya. permodalan kita coba siasati selain suntikan pembinaan dari, kalau pembinaan praktis kita ya, pemerintah daerah kan. Tapi kalau untuk tambahan modal, kita fasilitasi, kita jamin, ya kan? Kita lihat, kita nilai, kita jamin dengan bank perbankan untuk memberikan modal dengan apa kredit-kredit lunak kan sekarang kan banyak, jangan terlalu diperbelit lah gitu. Dari segi Dari segi perizinan juga Hah? kita Oh ya gratiskan. tadi ya. Bukan mereka datang ke kantor, kita datangin. Jemput bola Iya, ya teman-teman saya ya. pernah meresmikan sebuah diklat pelatihan, ada sekitar 600 peserta, 580 diantaranya mengajukan perizinan. Saat itu juga. Oh. Jadi, dan gratis. Nggak berbelit-belit, cukup KTP, udah jadi. Nah, Wow. ya UMKM kan Iya. tingkat risiko rendah, bisa Iya. langsung jadi. Kan. Iya, iya, iya. Waduh, waduh, waduh. Ini banyak banget tuh tantangannya, tapi Iya. semoga segera teratasi. Online juga ya, Pak? Terus online Ya, juga ya online marketingnya ya, kita Pak ya? ajarkan, kita bimbing, kita ini kan untuk online. Satu dua UMKM gitu sudah ada juga yang melayani. Karena kita diuntungkan jalan tol, Pak. Iya, benar. Jalan tol yang melintasi Sumatera itu kebetulan melewati wilayah Tulang Bawang. Jadi alhamdulillah kalau dari Bandar Lampung itu 1,5 jam itu sudah nyampe. Aduh, wah, kita ajak lah semua untuk Ya, coba memborong. sekali-sekali ke inilah. Nanti saya Waduh. siapkan. Saya pulang kampung agak Mbak jauh, Mitra. Pak. Siap akan. Siapa bilang jauh? Oh gitu ya, Lebih Pak ya? Mbak Mitra lebih jauh ke Bandung dibanding di sini. Macetnya Bandung ya berarti ya. Iya, karena macet kan. Pastinya karena macet. Waduh, ini penonton semua menarik sekali perbincangan kita ya dari berbagai hal soal tulang bawang ini. Kalau boleh tahu nih Pak, mungkin ada pesan-pesan penutup Pak untuk para pemirsa kita sekalian Pak. Boleh Pak, silakan. Ya, untuk para pemirsa tentu saya berharap kunjungilah Tulang Bawang. Kunjungilah Tulang Bawang dan bagi saudara-saudara saya yang berasal dari Tulang Bawang, sering-seringlah tengok, sering-sering pulang, lihat Tulang Bawang, sehingga ada hal-hal yang kurang, tapi Bapak dan Ibu yang sudah ada di luar tentu memiliki jaringan, memiliki modal yang berlebih. Mari untuk kampung kita bangun sama-sama sehingga Tulang Bawang bisa lebih maju lagi ke depannya. Tulang bawang bisa lebih maju lagi ke Dan depan. saya harus sampaikan, Mbak, Bagaimana? sedikit Silakan. yang tidak ada di semua daerah. Yaitu? Tulang bawang kemarin ketika tahun kemarin, waktu rakor di Sentul, Pak Jokowi menyampaikan, Mbok Yao, kata Pak Presiden, daerah itu membuat sebuah tagline, brands, yang berdasarkan potensinya. Jangan berhibur, berseri, berapalah. Contoh katanya, misal Palembang, kenapa nggak disebut kota empek-empek? Lampung, provinsi pisang. Oke. Maka ketika kami pulang ke kampung, kita rembuk, akhirnya muncul tagline kita namanya Udang Manis. Udang manis. Udang Manis. Jadi Udang Kabupaten manis. Udang Manis. Kenapa Udang Manis? Karena memang kita memiliki
hamparan tambak udang meskipun ya, seperti saya katakan tadi, meskipun hasilnya sekarang tidak maksimal. Tapi kalau pemerintah pusat bisa fokus untuk memperbaiki itu dan kita semua bergandengan tangan masyarakat, dan itu tidak menutup kemungkinan bisa kembali seperti dulu kan. Bisa penghasil udang terbesar di Asia Tenggara kan. Itu bukan hal yang tinggal sedikit aja kok itu. Kita punya potensi udang. Dan udang kita itu tanpa harus dimasak rasanya manis. Oh, wow, makanya udang manis ya, Udang Pak, manis. Di sisi lain, kita juga perkebunan. Perkebunan tebu yang luasnya ya insya Allah lebih luas dari Jakarta. Nih, hampir 2 kali banyak. Kebun tebu di bawah SGC dan Benil itu, tebu juga kan rasanya manis. Manis. Nah, maka kita udang manis. Namun, udang manis ini juga mengandung makna filosofi. Yaitu? U-nya itu unggul. Oke. Jadi ada semangat bagaimana kita membangun sebuah keunggulan. Keunggulan kecil-kecil aja. Saya katakan dengan anak-anak di sekolah itu, nggak usah banyak-banyak lah unggul. Saya tanya dengan adik-adik, siapa yang tadi pagi sholat subuh di masjid? Hanya 2-3 orang. Itu sudah unggul dibanding yang lain, saya bilang. Unggul itu bukan berarti banyak duit, pinter, bukan. Nggak usah. Ada anak-anak yang bisa membantu ibunya di rumah nyapu pagi, itu pun sudah unggul. Nah, bagaimana kita membangun sebuah unggulan kecil-kecil ini menjadi keunggulan kolektif dan menjadi keunggulan daerah. U unggul, D-nya damai. Maka ketika menjelang pileg kemarin, boleh Mbak Mitra buka di YouTube, kita membuat sebuah lagu bersama Forkopimda. Wow. Asa Sang Anak Bangsa. Yang isinya menyerukan perdamaian. Boleh dibuka, Asa Sang Anak Bangsa. Di situ ada saya yang baca puisi, ada Kapolres. Itu betulan. Kapolres benar, dan Dim benar, dan Lanut benar. Dan Kajari. D, damai. A-nya aman. Aman. Tidak ada gunanya, walaupun kita unggul, kalau tidak ada kedamaian dan keamanan. Nggak mungkin kita bisa nyaman. N-nya nyaman. Dan G adalah guyup. Unggul, damai, aman, nyaman, guyup. Guyup, ya seperti kita berdua ini kan guyup. Ya. Ya kan? Benar. Nah, manis. M-nya mandiri. A-nya agamis. Kalau kita agamis, insya Allah barokah. Terserah, silahkan agama Islam, Kristen, yang Apapun penting agamanya, jalankan ya, Pak, agamanya sesuai dengan keyakinan. aturan. Ya kan? N-nya apa? Natural. Nah, ini yang tantangan. Bagaimana menjadikan alam kita tetap natural. Tidak harus dieksploitasi semua, tapi Benar. ada space-space yang harus dijaga kealamiannya. Dan I, inovatif. Oke. Manis, mandiri, agamis, natural, inovatif. I-nya inovasi. Sesuatu kalau kita lakukan ini juga kalau bisa dilakukan secara inovatif, inovasi yang baik, itu nilainya Bisa akan berkembang tambah. dengan Dan terakhir, semua itu adalah untuk kesejahteraan. S, sejahtera. sejahtera. Unggul, damai, aman, nyaman, guyup, mandiri, agamis, natural, inovatif, dan sejahtera. Waduh. Cukup untuk visi seorang kepala calon kepala daerah ke depan. Asik. Mantap, mantap. Udang manis ya, Pak. Udang ya? manis. Udang manis. Terima kasih banyak, Bapak. Informasi ini menarik banget ya, Pak. Kita tentu saja mengundang pemirsa Tempo sekalian untuk berkunjunglah ke Tulang Bawang ya, Pak. Hanya 2,5 jam dari Bakauheni. 2 jam setengah. 2 jam setengah dari Bakauheni. Itu agak lambat. Kalau gasnya agak ditekan dikit bisa 2 jam. Boleh. Apalagi itu tadi tolnya sudah cepat ya, Pak ya. Bikin cepat sekali. Baik, Bapak, terima kasih banyak sudah berkunjung ke TP dan sudah hadir dan sekaligus berbagi informasi di program Teras Negeri kita. Pemirsa, demikian bincang-bincang kami bersama pejabat Bupati Tulang Bawang Bapak Kodratul Ikhwan. Program Teras Negeri ini akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang tentu saja memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Mitra Tarigan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.